Baik. Terima kasih Teh Ayu, terima kasih Teh Milva ya sudah membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hai Aira. Baiklah para ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam yang penuh berkah ya di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita semua diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmat tadarus ya. Ini subhanallah ya pemudi programnya menghafal surah Luqman. Dan setelah dihafal kemudian dikaji ya terkait surah Luqman ini, melakukan tadabbur ya. Surah Luqman ayat 12 sampai 19 ya untuk hari ini. Nah, hai lucunya. Ini lucu gitu. Baik untuk hari ini insyaallah kita akan sama-sama membahas Quran surah Luqman ayat 12 sampai 19 tadi sudah dibacakan ya oleh Teh Milva. Insyaallah kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini surah Luqman ayat 12 sampai 19. Mohon maaf ya. Ini mah ayat 1 sampai 11 ya. Ini yang ini ya. Bukan yang ini. Nah, ini yang sedikit. Baik, di surah Luqman ayat 12 ya. Kita satu-satu saja dulu dibahas secara sekilas-sekilas karena banyak ya yang akan dikajinya. Nah, diantaranya di surah Luqman ayat 12 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, di sini bahwa walaqad dan sungguh ataina kami sudah memberikan Luqman kepada Luqman al-hikmah yaitu hikmah anishkur lillah yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur barang siapa yang bersyukur fa inna ma yashkuru li nafsihi maka sesungguhnya dia bersyukur terhadap dirinya sendiri. Wa man kafara dan barang siapa yang kufur fa innallaha ghaniyyun hamid maka Allah sesungguhnya Allah itu maha kaya ya, maha terpuji gitu. Ketika kufur pun Allah nggak rugi intinya. Nah, mungkin di sini di ayat 12 bahwa ada kata-kata hikmah ya. Kalau dikumpulkan dari beberapa tafsir bahwa kata hikmah ini tersusun dari kata hakama ya, dalam artian hakama itu menghalangi. Kita sering mendengar istilah hukum ya. Hukum itu fungsinya menghalangi terjadinya kezaliman, menghalangi terjadinya penganiayaan. Nah, adapun hikmah, nah hikmah itu sendiri merupakan sesuatu yang ketika hikmah tersebut dipakai maka bisa menghalangi datangnya madorot, menghalangi datangnya berbagai kerusakan. Dan dengan hikmah ini akan tercipta berbagai kebaikan, kemaslahatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kata yashkuru ya, kata yashkuru berasal dari kata syakaro ya. Syakaro yang artinya itu syakara yashkuru syukur ya, pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Nah, kemudian para ulama diantaranya mendefinisikan istilah syukur itu bahwa apa sih syukur itu? Syukur itu adalah memfungsikan berbagai anugerah yang kita peroleh ya. Misalnya kita dikasih fisik yang sempurna sama Allah, jadi difungsikan anugerah yang diperoleh dengan sesuai dengan tujuan pemberiannya gitu ya. Jadi ketika dikasih maka tujuan pemberiannya apa, nah itu dilakukan seperti itu. Nah, jadi
ketika penggunaan hikmah ya dilakukan sesuai porsinya, maka tentu saja nikmat tadi merujuk pada sang pemberi anugerahnya, yaitu kepada Allah ya, sang pemberi anugerah. Nah, kemudian di sini ada kata-kata ghani ya. Ghani itu artinya bisa cukup, baik cukup harta ataupun selain harta ya. Jadi cukup di sini bukan hanya cukup dalam masalah harta, tetapi yang lainnya. Kemudian ada kata hamid. Hamid itu artinya pujian ya, dan antonimnya adalah tercela. Nah, ini diantaranya. Nah, jadi secara singkat saja di ayat 12 itu intinya tidak akan terlalu panjang lebar ya, karena ini sangat banyak sekali. Kalau di tafsir Ibnu Katsirnya kan bahwa hikmah itu, kalau di Ibnu Katsir artinya pemahaman ya. Hikmah itu walaqad ataina Luqman al hikmah, dan sungguh kami beri Luqman itu hikmah. Nah, maksud hikmah di sini bahwa Luqman diberikan pemahaman, diberikan ilmu ya sama Allah, anishkur lillah, supaya bersyukur kepada Allah. Nah, bahwa dalam ayat 12 ini menerangkan Allah menganugerahkan kepada Luqman ya sebuah hikmah. Tadi hikmah itu banyak definisinya ya, ada pemahaman, ada ilmu, ada ungkapan dan sebagainya. Nah, jadi Luqman terpilih oleh Allah, diberikan hikmah itu, diberi kalau di sini ya sebuah perasaan yang halus gitu, nggak kasar gitu ya. Kemudian akal pikiran, beliau itu diberikan kearifan ya, bijak menyampaikan sesuatu ya. Nah, ini dengan hal tersebut ya Allah ngasih hikmah kepada Luqman sehingga ia mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah Allah berikan ya. Di antaranya bersyukur kepada Allahnya itu dalam surah Luqman ini digambarkan bagaimana beliau memberikan nasihat-nasihat yang baik ya kepada putranya. Nah, jadi bahwa ayat 12 ini intinya menunjukkan jika ya pengetahuan dan ajaran Luqman yang disampaikan kepada putranya itu bukan berasal dari wahyu kan, karena sudah dibahas minggu kemarin ya bahwa walaupun ada yang berpendapat dan salah satu hadis dari Ikrimah menyampaikan bahwa Luqman itu seorang nabi, tetapi di dalamnya ada rawi yang dhaif ya, sebagian besar menyampaikan bahwa Luqman itu bukan nabi tetapi beliau diberikan hikmah. Nah, jadi apapun yang diajarkan Luqman kepada putranya itu bukan berasal dari wahyu tetapi hikmah yang Allah anugerahkan kepada beliau. Hikmah itu tadi ya berupa pola pikir yang bagus, mindset yang bagus bagi orang tua, sikap yang lemah lembut, bijak, mengarahkan anak-anak pada jalan yang baik. Nah, itu hikmah itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua ya memohon sama Allah diberikan hikmah ya, diberikan anugerah, pola pikir yang lurus, sikap yang lemah lembut, nggak sabaran sama anak gitu ya. Kemudian bijak gitu ya, bersabar terus untuk mendidik anak kita. Nah, kemudian berkaitan kata hikmah di sini, para ulama tadi ya sebetulnya sudah aneka ragam definisinya ya. Tadi salah satunya bahwa Luqman itu dikasih hikmah apa gitu ya. Kalau menurut Al-Biqai ya, Al-Biqai menyampaikan bahwa hikmah di sini memahami hal yang paling sesuai dari sekian banyak sesuatu. Jadi terkait ilmu dan amal. Jadi antara ilmu dan amal itu relevan gitu. Enggak ilmunya bagus tetapi amalnya nol misalnya, atau amalnya bagus tetapi enggak berdasar ilmu. Tetapi hikmah di sini antara ilmu dengan amal itu relevan, bahwa ilmu yang beliau punya dengan amalnya itu luar biasa gitu ya, sesuai. Nah, kemudian diantaranya lagi tentang hikmah ini, Imam Al-Ghazali ya, beliau memahami bahwa hikmah ini adalah pengetahuan yang paling utama. Pengetahuan yang paling utama bahwa ada istilah ya Allah Al-Hakim. Allah Al-Hakim ini bahwa Allah itu tahu segala kemuliaan ilmu dan wujud, karena Allah yang memahami hakikat ya. Allah yang memahami karakter, Allah yang memahami berbagai hal. Nah, jadi maka kebajikan yang banyak ya, biadikal khair itu milik
makhluk yang dianugerahi hikmah oleh Allah gitu ya. Ketika seseorang mampu memiliki karakter yang bagus, tadi ya dikasih hikmah antara apa yang beliau sampaikan dengan yang beliau amalkan sama gitu ya. Nah, itu adalah semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama juga ya mendefinisikan kata syukur bahwa syukur itu tadi waman syakara fa inna ma yashkuru li nafsih, bahwa maksud syukur di sini seperti apa gitu ya. Tadi kan Luqman ya, bahwa dikasih hikmah sama Allah Luqman itu, kemudian dengan hikmahnya itu beliau bersyukur sama Allah ya. Nah, maksud dari syukur itu adalah tadi bahwa pemungsian anugerah yang diperoleh dengan tujuan pemberiannya. Jadi artinya ketika Allah ngasih hikmah sesuai dengan porsinya, menjadikan penggunaan nikmat tersebut merujuk pada sang pemberi anugerah tadi ya, bahwa bersyukur di sini bahwa Allah sang pemberi anugerah, berarti dia bersyukur sama Allah yang sang pemberi anugerah. Nah, jadi di ayat 12 ini surah Luqman ya menggunakan kata mudhari ya. Wa may yashkur kan menggunakan fi'il mudhari ya, fi'il mudhari, bahwa mudhari itu kita sudah belajar ya, lil hal wal istiqbal, untuk sekarang dan yang akan datang. Nah, bahwa kalau makna syukur diartikan mudhari, tetapi untuk menunjukkan kufur dalam surah Luqman menggunakan fi'il madhi ya, waman kafaro. Nah di sini mengandung hikmah bahwa mudhari itu ya, pola fi'il mudhari itu artinya barang siapa yang datang kepada Allah pada waktu kapanpun ya, anugerah Allah itu akan menyertainya. Nah, jadi kan kalau mudhari itu lil istimror, terus menerus sifatnya. Jadi barang siapa yang dia datang bersyukur sama Allah kapanpun ya, maka anugerah Allah itu akan menyertai orang tersebut sepanjang amal yang ia lakukan. Nah, kalau kufur, kenapa dengan fi'il madhi ya? Dengan fi'il madhi, ini mengisyaratkan bahwa meskipun kufur itu hanya satu kali dilakukan ya, maka Allah akan mengabaikan selamanya. Maka oleh karena itu harus dihindari oleh seorang hamba gitu ya. Kalau tadi bersyukur ya dengan fi'il mudhari karena lil istimror terus menerus, kalau kufur walaupun hanya dilakukan satu kali, Allah akan mengabaikan orang yang kufur. Nah, maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa Luqman sudah mendapatkan hikmah ya, dan beliau sanggup mengerjakan suatu amal sesuai dengan tuntunan ilmunya sendiri, bahwa bersyukurlah sama Allah. Nah, ini adalah puncak nikmat yang didapat oleh Luqman ya. Sudah dikasih sama Allah, kemudian dia pandai bersyukur ya. Dia berpengetahuan, baik karena beliau berpengalaman ya, berguru kepada orang lain, bahwa nikmat Allah itu meliputi seluruh hidup beliau ya. Sebab tidak ada jalan lain, hanya satu, yaitu bersyukur. Jadi bersyukur ini bahwa dengan berbagai nikmat Allah ya luar biasa yang diberikan kepada beliau, sehingga beliau mampu bersyukur dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barang siapa yang bersyukur ya, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan, yang sebetulnya tidak bisa dihitung ya, nikmat dari Allah itu sejak kita lahir ya sampai menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya akhir hayat ya, tiada lain ya ketika manusia mampu bersyukur, bahwa itu sebetulnya bersyukur pada dirinya sendiri ya, bahwa seperti itu. Maka bersyukur ini intinya ketika kita mampu bersyukur, itu artinya mampu mempertinggi nilai diri sendiri gitu ya. Ini ya emang sudah layak, sudah wajar gitu, manusia sadar gitu ya akan harga dirinya. Nah, namun barang siapa yang kufur, tidak mau bersyukur, tidak mau mengenang jasa, tidak mau mengucapkan terima kasih, maka nggak masalah, Allah itu maha kaya gitu ya. Tidaklah akan kurang kekayaan Allah gitu kepada hambanya, bagi hambanya yang tidak bersyukur. Yang rugi itu ya dirinya sendiri ya, karena kekufurannya. Nah, jadi karena Allah itu tidak akan kurang, baik malaikat ataupun alam semesta pun terus bertasbih sama Allah. Tetapi ketika seorang kufur, maka yang rugi itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu
Nah, kemudian di ayat 12 seperti itu ya. Kemudian di ayat 13, wa itu qala, dan ketika Luqman ya berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idzuhu ya bunaya, dan dia menasehati ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah kedoliman yang besar. Nah, ini sebetulnya di surah Luqman ini tahapan-tahapan dalam pendidikan ya. Nah, kita lihat dulu ada kosakata penting di sini bahwa ya'idzuhu ya, wala wa wasainal insan biwal apa tadi wa id qala Luqman libni wa huwa ya'idzuhu. Ya'idzuhu ini dari wa'az ya, artinya wasiat tentang berbagai kebaikan dengan metode yang menyentuh hati. Jadi tadi ada dengan hikmah, kalau mau idzoh itu nasihat itu bagaimana seseorang orang tua ya ini kepada anaknya, salah satu metode berwasiat tentang berbagai kebaikan, menasehati dengan metode yang menyentuh hati ya. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabat itu sampai nangis-nangis gitu ya, para sahabat itu. Nah, kemudian lafadz bunayya. Nah, ya bunayya, ini adalah makna lisigor ya, mungil gitu ya, mengisyaratkan kasih sayang. Nah, ya bunayya. Nah, ini kita juga sebagai orang tua bisa berkaca dari Luqman gitu ya. Harus punya sapaan kepada anak itu ya, kayak Luqman ini, ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku ya, dengan litasghir ya, menunjukkan kasih sayang dengan kalimah ya bunayya ini ya. Nah, bahwa di sini diartikan oleh para pakar pendidikan bahwa ayat ini memiliki makna mendidik itu didasari dengan kasih sayang kepada anak gitu ya. Nah, kemudian diantaranya setelah ayat 12 ya, tadi ya, walaqad ataina Luqmanal hikmah, Allah ngasih anugerah hikmah kepada Luqman, yaitu tentang bagaimana bersyukur terhadap Allah. Nah, di ayat 13 ini digambarkan bahwa bagaimana Luqman mampu mengaplikasikan, menerapkan hikmah melalui ajaran beliau terhadap putranya ya, berupa nasihat, berupa wasiat. Nah, jadi dalam mengimplementasikan hikmah yang Allah kasih ke Luqman, nah beliau dimampukan sama Allah untuk mengaplikasikan hikmah tadi ya, berupa nasihat-nasihat yang diabadikan, luar biasa nasihat-nasihatnya ya. Di antaranya yang pertama adalah inna syirka la dzulmun adzim, bahwa wahai anakku, jangan sampai kamu menyekutukan Allah ya dengan sesuatu apapun, sekecil apapun persekutuan itu ya, baik itu lahir, zahir ataupun batin, bahwa kemusyrikan itu terlihat ataupun terselubung, karena sesungguhnya musyrik itu adalah mempersekutukan Allah ya, itu adalah la dzulmun azim, itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini ya, bahwa begitu buruknya posisi musyrik ya. Nah, ini makanya ini juga menjadi gambaran untuk kita sebagai orang tua, bahwa ketauhidan itu adalah harus diajarkan pertama kepada anak kita ya. Ketauhidan itu harus diajarkan sama anak gitu ya. Bagaimana hal yang pertama kita ajarkan kepada anak itu, sebagaimana contoh dari Luqman, la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, di sini bahwa lafadz ya'idzuhu di sini, bahwa beliau menasehati ini menggambarkan bahwa bagaimana perkataan tersebut disampaikan gitu ya. Ya'idzuhu itu dengan ketika ke anak itu tidak membentak, tetapi melalui kasih sayang gitu ya. Bagaimana dengan penyebutan yang ya bunaya kepada anaknya. Jadi ya'idzuhu ini mengisyaratkan bahwa nasihat itu ya dilakukan dengan metode dari saat ke saat gitu ya. Jadi wahwa ya'idzuhu sama dengan fi'il mudhari, dengan lil istimrar. Kita itu ke anak ketika memberi nasihat jangan bosan ya. Udah bosan misalkan udah dikasih tahu harus sholat. Nah, tetapi kenapa menggunakan wahwa ya'idzuhu, menggunakan fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu diantara fungsinya adalah lil istimrar, terus menerus. Kita sebagai orang tua ketika menasehati itu harus terus menerus gitu ya, nggak boleh bosan, misalkan mengingatkan apapun gitu ya. Nah, wahwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi jangan hanya sekali gitu ya, ketika memberikan
nasihat kepada anak. Nah, di sini kalau di Ibnu Katsir nggak akan disampaikan, ini terlalu panjang ya. Kalau di Ibnu Katsir itu ditafsirkan dengan surah Al-An'am ya. Nah, bahwa la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, itu bahwa para sahabat ada yang nanya ya, ya Rasul, bagaimana mungkin kita aina malam yalbis imanah bidzulmin, ya Rasul, siapa di antara kita yang nggak mungkin bercampur antara iman dengan dosa gitu ya. Sehingga Rasulullah bersabda, bukan gitu maksudnya, bahwa inna syirka la zulmun azim itu bahwa yang dimaksud adalah jangan kamu musyrik ya, karena musyrik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, bahwa di sini salah satu tokoh pendidikan, Abu Dinata, menyampaikan ya dalam karyanya Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran, bahwa dalam hal ini di surah Luqman ayat 13 ini Allah memposisikan dirinya sebagai guru ya, sebagai guru, memberikan pengajaran kepada Luqman dengan hikmah ya, dan memberikan bekal menjadi pendidik, pengajar untuk putra-putranya. Nah, melalui hubungan bunuwah ya, bani tadi bunuwah, menunjukkan bahwa penerapan pendidikan kepada anak ini adalah ini wilayah keluarga ya. Jadi menjadikan orang tua sebagai penanggung jawab utama, bahwa orang tua itu adalah penanggung jawab terbesar bagaimana dalam keberlangsungan mendidik anak. Nah, jadi dalam hal ini Allah posisinya sebagai guru, kemudian Luqman ya diberikan hikmah sama Allah, diberikan bekal untuk menjadi orang tua the best, orang tua yang terbaik dalam mendidik anaknya. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa tugas utama atau penanggung jawab utama dalam pendidikan anak itu adalah orang tua. Nah, kemudian di sini ya, Luqman tadi memulai nasihatnya dengan pengajaran tauhid, la tusyrik billah, tidak mempersekutukan Allah ya, karena musyrik itu adalah kezaliman. Bagaimana mungkin musyrik tidak disebut kezaliman, karena kan menyamaratakan sesuatu yang Allah yang sudah ngasih anugerah luar biasa gitu ya, kemudian disamakan gitu ya dengan sesuatu yang nggak mampu memberikan apa-apa gitu. Nah, jadi saking buruknya kemusyrikan ya, mempersekutukan Allah dengan hal lain gitu ya. Ini adalah kezaliman yang paling besar, karena ya tujuan hidup ini bisa menjadi berpecah belah ya, karena dengan adanya kemusyrikan itu manusia bisa menjadi berpecah belah, karena tentu saja masing-masing menyembah apa yang dipertuhankan itu nggak sama. Tetapi dengan ketauhidan ya, dengan ketauhidan itu sebetulnya untuk menyatukan semua manusia, bahwa yang berhak disembah ini Allah gitu ya. Nah, kalau kemusyrikan dibiarkan begitu saja, maka akan terpecah belah, tercerai berai ya, karena manusia itu menuhankan sesuai dengan keinginannya gitu. Nah, di sini kedudukan ya seorang ayah, memberikan pengajaran yang baik kepada anaknya, menghindarkan dari berbagai keburukan ya. Ini tokoh Luqman yang luar biasa ini, bahwa menekankan, menegaskan larangan menyekutukan Allah, sekaligus mengandung pengetahuan mengenai wujud dan keagungan Allah ya. Nah, ini bahwa at-takhalliyah muqaddamun ala tahliyah, bahwa at-takhalli ya, takhalli itu mengosongkan hal-hal ya, dari hal-hal yang musyrik tadi, muqaddamun harus didahulukan, alat tahliyah, daripada menghiasi dengan berbagai kesolihan atau dengan berbagai sifat-sifat yang bagus. Nah, dari ayat ini bisa dipahami bahwa kewajiban ayah ya kepada anaknya itu memberi nasihat dan pengajaran. Jadi kewajiban ayah kepada anaknya sekali lagi memberikan nasihat, pengajaran, sehingga anak-anak itu nanti bisa menempuh jalan dengan jalan yang benar, terhindar dari berbagai kesesatan ya. Nah, seorang Luqman melakukan tugas yang sangat penting kepada anaknya ya, dengan menyampaikan bagaimana tentang agama, tentang budi pekerti, kemudian cara menyampaikannya juga ya, wajib dicontoh sama kita yang mengaku muslimah gitu ya. Nah, dalam hal ini tokoh pendidikan ya, Armai Arif dalam karyanya menyampaikan bahwa kesimpulannya di ayat 13 ini mengajarkan kepada manusia ya, kepada kita sebagai manusia, bahwa
keyakinan yang paling pertama dan utama yang diharuskan ditanamkan pada diri anak itu adalah tentang ketauhidan. Ini jadi pertama yang harus kita didik, kita ajarin ke anak itu ketauhidan. Nah, karena kewajiban ini dibebankan kepada kedua orang tua ya sebagai pendidik pertama dan utama. Supaya gimana dengan ketauhidan itu anak menjadi pribadi yang tidak mudah tergoyahkan dengan gemerlapnya dunia, tidak menjadi budaknya dunia. Karena dengan ketauhidan itu kan tentu saja menghanyakan gitu ya, menghanyakan kepada Allah gitu ya, punya prinsip. Kalau anak tauhidnya udah bagus, mau disekolahkan dimanapun gitu ya, itu hariwang. Kalau anak masih kuat dalam memelihara sholatnya, kemudian ketauhidannya kuat, nah dia itu tidak akan mudah tergoda dengan hiruk pikuknya duniawi. Nah kemudian di ayat 14, nah ini di ayat 14 disampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim di sini ya, bahwa wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur liwalidayk ilayyal masir. Nah ini tadi ya Luqman diberikan hikmah sehingga mampu menasihati anaknya, dan yang pertama harus diajarkan ke anak itu adalah masalah ketauhidan. Setelah ketauhidan mantap, kemudian baru nih bagaimana birrul walidain, berbakti sama orang tua. Wa wasainal insan, dan kami perintahkan ya kepada manusia biwalidayhi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, bahwa kedua orang tuanya ya, ibunya mengandung ya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah ya, lemah yang bertambah-tambah ya, wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, anishkurli, nah supaya bersyukur kepadaku kata Allah, walidaik, dan bersyukur ya kepada kedua orang tua. Nah ini hampir disejajarkan ya, bersyukur sama Allah dan bersyukur berterima kasih kepada orang tua. Ilayyal masir, hanya kepadaku kembalimu. Nah ini kosakata pentingnya wahnan ya, wahnan ala wahnin itu artinya rapuh, lemah gitu ya. Bagaimana seorang ibu ketika hamil itu dalam kondisi seperti ini ya. Nah kemudian ayat ini intinya setelah ketauhidan, kurikulum ya, kalau di bahasa orang-orang ahli pendidikan ini komponen-komponen kurikulum materi yang harus diajarkan itu setelah tauhid adalah perintah berbakti kepada orang tua. Betapa pentingnya berbakti kepada orang tua ya, dilihat dari isi ayat ini ya, bahwa mengagungkan Allah itu seakan-akan mengisyaratkan bahwa orang tua itu menduduki tingkat kedua yang wajib dihormati setelah Allah. Nah kalau lihat dari susunan ayat tadi ya, anishkurli, supaya bersyukur kepadaku, walidaik. Nah jadi dengan huruf wa ya, anishkurli walidaik ilayyal masir, bahwa orang tua itu menduduki ranking kedua ya, yang wajib dihormati setelah Allah kalau lihat dari ayat ini. Nah bahwa dan kami wasiatkan kepada manusia ya terhadap kedua ibu bapaknya. Nah wasiat ini ya berasal dari Allah, itu berupa perintah ya, tegasnya bahwa Allah itu menyuruh kepada manusia supaya mereka itu menghormati, memuliakan orang tuanya gitu ya, ibu bapaknya. Karena dengan jalan ibu dan bapak itu manusia bisa lahir ke dunia ini gitu ya. Dengan seperti itu sudah wajar ya, sebagai anak punya kewajiban untuk menghormati pada orang tuanya. Nah kemudian di sini kalau di surah itu sih ya, kalau di surah kalau di tafsir Ibnu Katsir itu diantaranya bahwa diantara dalam ayat yang lainnya di surah Al-Isra, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ya, ucapkan ya, bersyukur itu dengan mengucapkan. Nah ini doanya, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah bahwa istilah wahan ya, nah kita simpulkan dulu di ayat ke-14 ini bahwa Allah ya memerintah kepada manusia berbakti pada orang tua, kemudian berusaha melaksanakan perintah-perintahnya ya. Orang tua itu menyuruh apa saja, kemudian berupaya untuk mewujudkan keinginan orang tua. Nah dalam ayat ini yang disebutkan itu hanya alasan mengapa ya seorang anak harus taat dan berbuat baik kepada ibu. Nah
tidak disebutkan peran ayah ya di sini gitu ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kesulitan atau penderitaan seorang ibu ketika mengandung, kemudian dengan susah payah ya memelihara, menyusui, mendidik anak. Nah, hal-hal pengorbanan semacam itu ya, bukan hanya pengorbanan secara jasmani saja, tetapi seorang ibu itu pengorbanan secara ruhani ya, diberikan kepada anaknya. Dari mulai zat-zat makanan ya, ketika anak dalam masih kandungan, kemudian berbagai hal ya dikepruken ya seorang ibu itu, bahkan tidurnya juga selama 2 tahun itu mungkin nggak pernah nyenyak ya, dalam semalam itu ya hanya beberapa jam gitu ya seorang ibu itu mampu tidur dengan benar gitu ya selama menyusui ya, bagaimana beban hamil, menyusui, merawat. Menggambarkan bahwa lemahnya ibu itu diibaratkan sebagai kelemahan itu sendiri. Jadi dengan seluruh yang berhubungan dengan sebuah kelemahan seakan menyatu pada beban yang harus dijalani sebagai seorang ibu. Nah, ini bahwa diingatkan ya di surah Luqman setelah bersyukur sama Allah itu, yang kedua adalah ibu yang sudah mengandungnya ya dalam keadaan fi amain, dalam keadaan apa, wahnan ala wahnin ya. Dalam sepatah ayat ini digambarkan bagaimana ripuhna ya, payahnya seorang ibu tadi mengandung, payahnya kemudian bertambah terus dari mulai mengandung bulan pertama, kemudian bertambah payah lagi di bulan-bulan berikutnya sampai di puncak kepayahannya gitu ya ketika melahirkan. Lemah sekujur tubuhnya ya ketika akan mengeluarkan sang anak gitu ya, dan memeliharanya dalam masa 2 tahun itu secara detail ya di Al-Quran, dari mulai melahirkan, mengasuh, menyusui, menjaga, memelihara sampai tumbuh besar gitu ya. Nah, ini bahwa kemudian digambarkan secara detail wa fisaluhu fi amain, bahwa ini mengandung makna menyapih dalam masa 2 tahun ya. Ini isyarat betapa pentingnya menyusui anak ya oleh ibu kandung gitu ya. Wa fisaluhu fi amain ini adalah sebagai isyarat bahwa muhimun, begitu penting ya menyusui anaknya oleh ibu kandungnya, bahwa dalam ayat ini itu ya, bahwa masa penyusuan ini ya bisa kurang atau bisa lebih dari 2 tahun. Nah, kemudian ditegaskan juga ya di masa 2 tahun itu barang siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan ya di surah Al-Baqarah 233 ya, bahwa hendaklah orang tua yaitu ibunya itu menyusukan anaknya ya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin ayyuti marodoah ya, ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kewajiban ayah memberikan makannya, pakaiannya kepada ibu dengan cara yang ma'ruf ya, bahwa seseorang tidak dibebani melainkan ya sesuai kesanggupannya. Jadi janganlah ya seorang ibu misalnya menderita ya, misalnya karena anaknya juga karena ayahnya. Dan di sini ya bahwa disampaikan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain ya ketika dalam kondisi terpaksa misalnya, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Kalau dulu kan di zaman Nabi ya ada ibu-ibu yang menyusukan gitu ya. Nah, tetapi kalau di kita mungkin sudah tidak ada semacam itu ya, budaya semacam itu. Tapi sesungguhnya dalam surah ini diperbolehkan ya di Al-Baqarah ayat 233. Nah, intinya kita, aduh ini masih panjang ya, mohon maaf ini susah untuk disingkat. Nah, ini di ayat 14 ini lebih menekankan bahwa peran seorang ibu ya. Tadi peran seorang ibu, bahwa ibu itu memiliki peranan yang lebih besar dalam membicarakan tentang anak. Nah, bahwa bagaimana tadi sudah digambarkan mulai mengandung dan lain sebagainya. Nah, di sini diriwayatkan ya yang sudah sangat terkenal hadisnya, bahwa Abu Hurairah ya telah meriwayatkan, telah datang seorang laki-laki kepada Rasul, wahai Rasul, siapa orang yang seharusnya aku berbakti pertama kali gitu ya, yang harus aku perlakukan terbaik. Ya, kemudian Rasulullah menjawab, ummuka ya, ibumu. Kemudian sampai nanya 3 kali, siapa lagi ya Rasul yang harus kami perlakukan terbaik ya. Nah, kemudian ibumu sampai 3 kali. Nah, baru Rasulullah menjawab kemudian ayahmu. Nah,
Nah, jadi dari hadis ini bisa dipahami bahwa Rasulullah menerangkan bahwa ibu itu punya hak lebih besar daripada seorang ayah untuk mendapatkan bakti dari anak. Nah, ini jadi berdasarkan ayat ini bahwa seorang ibu itu mempunyai hak lebih besar ya daripada seorang ayah dalam mendapatkan bakti dari anaknya, dengan menegaskan sebanyak 3 kali, kemudian yang keempat baru untuk ayahnya. Akan tetapi sebetulnya kan hakikatnya ayah juga tidak bisa lepas tanggung jawab ya dalam tumbuh kembang anak. Misalnya walaupun kalau bapak-bapak itu mungkin dalam merawat anak tidak menyentuh secara langsung ya, tidak seperti ibu. Sebetulnya intinya kedua-duanya sama berperan ya dalam pemeliharaan anak, walaupun porsinya berbeda ya. Oleh karena itu ya, bahwa kedua orang tua itu adalah pokoknya perantara yang Allah pilih ya untuk menghantarkan anak lahir ke dunia. Keduanya harus sama-sama dihormati. Nah, kemudian disimpulkan di sini ya bahwa hal tadi menunjukkan bahwa seorang anak itu punya kewajiban ya untuk selalu berbakti kepada orang tua. Di antara yang harus dilakukan adalah mendoakannya gitu ya. Jangan sampai lupa. Di antara ketika ada anak yang lupa tidak mendoakan orang tua itu bagian dari dosa juga gitu ya. Ketika ada anak yang lupa nih nggak doain orang tua, ini juga bagian dari dosa. Nah, Sofyan bin Uyainah menyampaikan bahwa barang siapa yang melakukan sholat 5 waktu ya, kemudian ini artinya dia sudah mengimplementasikan rasa syukur terhadap Allah. Kemudian setelah sholat mendoakan orang tuanya ya, setiap setelah sholat, ini adalah bentuk rasa syukur kepada keduanya. Jadi sholat itu bentuk rasa syukur sama Allah, dan mendoakan itu adalah bentuk rasa berterima kasih sama orang tua. Nah, karena tidak ada lagi yang diharapkan oleh orang tua ya selain doa dari anak-anaknya. Nah, kemudian Allah menjelaskan bahwa maksud berbuat baik di sini ya, bahwa untuk manusia anishkur liwali walidaik ilaya masir itu, bahwa supaya manusia itu bersyukur setiap menerima nikmat yang sudah dilimpahkan ya kepada mereka, bersyukur kepada ayah, kepada ibu, kepada bapak, nah yang sudah membesarkan, memelihara, mendidik, sudah bertanggung jawab atas dia gitu ya, dari mulai kandungan sampai mandiri gitu ya. Membesarkan anak ini adalah masa tersulit ya, karena tadi sang ibu menanggung berbagai macam penderitaan, pengorbanan, perjuangan gitu ya, dan juga menjaga sang ayah yang mencarikan nafkahnya. Nah, jadi dengan perkataan lain, di sini bisa diungkapkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima oleh seorang manusia adalah nikmat dari Allah. Nah, jadi nikmat terbesar yang diterima oleh orang tua adalah nikmat dari Allah, dan nikmat yang diterima yang kedua adalah dari ibu dan bapaknya. Oleh karena itu ya, Allah ya mewajibkan ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sesudah kewajiban beribadah kepada Allah. Nah, jadi kenapa di wa ya disejajarkan karena seperti itu. Nah, kemudian di ayat 15-nya ini ada asbabun nuzulnya ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, jadi ini gimana nih kalau ya misalnya kalau keduanya itu memaksa untuk menyekutukan Allah. Nah, dan dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Nah, kalau yang seperti ini malai salah kabih ilmun, ya kita tidak tahu ilmu tentang itu, fala tuti'huma, jangan menaati gitu ya. Tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa, walaupun jangan menaati tetapi pergaulilah ya, perlakukanlah dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikuti jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kembali kepadaku ya tempat kembalimu. Nah, ini kosakata pentingnya ada kata wa in jahada. Jahada itu jahdun ya, artinya itu kemampuan. Ada istilah ma'ruf. Ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dinilai masyarakat baik selagi tidak menentang akidah Islam. Jadi ada khair, ada ma'ruf. Kalau ma'ruf itu adalah kalau kata masyarakat bagus ya, selama tidak bertentangan dengan Islam ya itu berarti itu ma'ruf. Nah, kemudian ayat
ini ya, ayat 15 ini ada asbabun nuzulnya ya, bahwa sesudah tadi ya dari ayat 14 disuruh berbakti, kemudian kekecualian nih di ayat 15 ini kekecualian gitu ya, bahwa yang seperti apa yang harus itu ya. Nah, bagaimana ketika anak ya melihat misalnya orang tua mendesak atau menyuruh ya menyekutukan Allah atau menyuruh sesuatu yang maksiat misalnya ya. Nah, ini maka seperti apa? Nah, bahwa wa in jahadaka ini kesungguh-sungguhan ya, bahwa di sini misalnya ketika bisa dalam bentuk ancaman misalnya, kesungguhan orang tua ya dalam mengajak anaknya berbuat musyrik ya, misalnya kan ini asbabun nuzulnya sampai nggak mau makan ya ibunya itu. Nah, jadi sungguh-sungguh gitu ya, maksa gitu ya supaya mengikuti ajaran musyrik ya yang dianut oleh orang tua. Nah, maka mesti seperti apa? Tetap ya wasahibhuma, berbuat baik ya, bahwa tadi ya berbuat baik tetap. Di sini saya sampaikan saja dulu ya riwayat dari Asma bin putrinya Abu Bakar ya tentang hal ini, sudah sangat terkenal sebetulnya ya tentang asbabun nuzulnya, bahwa pada apa, ada seorang ya yang namanya Sa'ad ya, Sa'ad gitu. Dia sangat berbakti sih sebetulnya sama orang tua ya, tetapi kemudian Sa'ad itu masuk Islam. Kemudian ibunya berkata, wahai Sa'ad, kenapa engkau berubah pendirian gitu ya. Nah, ibunya marah, kenapa engkau berubah pendirian, kenapa harus meninggalkan agama dan kamu masuk ke agama baru gitu ya. Nah, kalau gitu maka ibunya ngancem ya, wahai Sa'ad, pokoknya aku nggak mau makan gitu ya, aku nggak mau minum sampai mati gitu ya. Nanti kamu akan diejek oleh orang-orang bahwa kamu akan dipanggil sebagai pembunuh ibu gitu ya. Kemudian Sa'ad ya menjawab, wahai ibu, jangan kau melakukan seperti itu gitu ya, karena sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan agamaku ya karena sesuatu. Maka Sa'ad ya, ibuku itu ya sehari semalam itu nggak mau makan, kemudian pada pagi harinya lemas gitu ya, kemudian terlihat lemas gitu ya, kemudian tetap nggak mau makan lagi, keesokan harinya lemas gitu ya. Nah, kemudian setelah sangat lemah ya, sangat lemah, kemudian Sa'ad menyampaikan, wahai ibu, begini bu ya, perlu ibu tahu bahwa beliau bersumpah ya demi Allah, seandainya engkau ibu punya 100 nyawa ya, kemudian satu persatu nyawa itu keluar dari tubuh ibu, niscaya aku tidak akan meninggalkan agamaku gitu ya karena sesuatu. Dan ketika engkau tidak mau makan ya silahkan gitu, tetapi kalau ingin makan silahkan saja. Nah, jadi dengan bahasa yang halus gitu ya, dengan bahasa yang halus akhirnya ibunya Sa'ad mau makan. Nah, seperti itu ya, bahwa tadi ya di sini juga disampaikan walaupun ini ya masih musyrik, bahwa Nabi menanyakan kepada Nabi ya bagaimana seharusnya bersikap ya, bahwa Asma ya putranya Abu Bakar pernah ya didatangi ibunya, dan ibunya saat itu masih belum muslim ya, masih musyrik. Kemudian Asma binti Abu Bakar bertanya sama Nabi, gimana nih harus bersikap ya. Maka Rasulullah memberikan perintah tetap jaga silaturahmi gitu ya, silaturahmi jaga dengan baik, kemudian kasih hadiah, kunjungi gitu ya, dan sambut ketika datang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dalam ayat ini Allah ya menyelipkan pesan supaya setiap anak itu senantiasa menyertakan ibu bapaknya dalam urusan dunia ya, tidak dalam agama. Nah, pokoknya diwajibkan anak untuk tadi ya bisa menanggung beban yang disampaikan di pundak itu ya, bahwa tadi kalau dalam masalah dunia ya kan, dunia itu sementara, tetapi dalam masalah agama ya, misalnya ketika orang tuanya ya maka apa
menyimpang, misalnya orang tuanya menyimpang dari ajaran agama, maka terus ya buntutilah jalan orang lain yang selalu berada di jalan Allah. Jadi kalau dalam masalah agama ini harus benar-benar gitu, jangan sampai terbawa ya. Tadi ini sudah, ini ada riwayatnya nih, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, yang tadi diceritakan bahwa ibunya bersumpah ya tidak akan minum ya sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam ya. Sama tadi ya, menolak, kemudian hari kedua ya sampai hari ketiga terus meminta ya, beliau ya meminta supaya minum, tetapi tetap ya, ibunya menolak ya, sehingga dengan lembut tapi tegas saat menyampaikan tadi ya, demi Allah kalau ibu punya 100 nyawa dan keluar satu persatu sampai ibu meninggal, aku tetap tidak akan meninggalkan agama Islam ini ya. Nah ketika ibunya mendengar pernyataan seperti itu ya, keyakinan saat yang begitu luar biasa, maka beliau mau makan. Nah dari riwayat tadi ya, bahwa bisa kita pahami bahwa tidak berdosa ya Sa'ad ya, Sa'ad tidak berdosa karena tidak mengikuti kemauan ibunya untuk musyrik gitu. Nah hukum ini berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad ya. Jadi boleh menolak perintah orang tua ketika orang tua memerintah untuk berbuat musyrik. Nah misalnya meskipun perintah itu misalnya tadi ya, tadi pokoknya hal-hal terkait musyrik, tetapi tetap punya kewajiban ya supaya anak itu selalu wasahibhuma fid dunya ma'rufa, berbuat baik kepada ibunya gitu ya dalam urusan dunianya, walaupun dalam urusan agama menyuruh kepada hal kemusyrikan, tetapi sahibhuma fid dunya ma'rufa, dalam hal-hal duniawi tetap diperlakukan sebaik mungkin. Nah jadi pada akhir ayat ini kita sebagai umat muslim ya disuruh untuk wattabi' sabila man anaba ilayya, mengikuti jalan orang yang menuju kepada Allah. Nah ini sekalipun orang tua ya nggak usah diikuti. Wattabi' sabila man anaba ilayya tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di ayat akhir ayat ya, bahwa kita diperintah untuk mengikuti jalan orang yang menuju kepada Allah, tidak mengikuti jalan orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ayat ini ditutup dengan peringatan dari Allah ya, bahwa hanya kepada Allah gitu manusia kembali gitu, dan Ia akan memberitahukan apa-apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Nah kemudian di ayat 16-nya ya, bahwa ya bunayya innaha yantaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah ini luar biasa ya ayat ini, bahwa merupakan ini ya, ini sudah ke akhlak ya, bahwa di ayat 16 sampai 19 sebetulnya ya, bahwa ya bunaya, Luqman berkata ya, wahai anakku, innaha ya sesungguhnya, intaku mithqal habatin min khardalin, sungguh ya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi ya, mithqal habatin min khardalin fatakun fi sakhrah, dan berada dalam batu ya, au fis samawat atau di langit, au fil ard atau di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan memberinya gitu balasan gitu ya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti gitu. Nah di sini ada kata khardal ya. Khardal ini artinya, khardal itu memotong-motong atau mencincang sampai sekecil-kecilnya ya. Jadi istilah intaku mithqala habatin min khardalin ini memotong-motong atau mencincang sampai sekecil-kecilnya, dan biasanya digambarkan ya dalam memotong daging. Nah di tafsir Al-Misbah ya, di sini yang Al-Misbah juga bersumber dari tafsir Al-Muntakhab ya, menafsirkan kata khardal ini bahwa disebutkan ada 913.000 butir biji khardal ya, yang mencapai beratnya itu 1 kilogram, atau ketika ditafsirkan satu biji itu hanya seberat 1/100 gram saja ya, sampai biji ini termasuk dalam deretan biji teriringan yang pernah ada ya, kemudian teringan yang pernah ada. Nah jadi pokoknya kalaupun ada kita berbuat sekecil apapun gitu ya, nah ya'ti bihallah, pasti ada balasannya gitu ya. Ini sama dengan famay ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Walaupun kita
keburukan sekecil apapun ya, kebaikan sekecil apapun, ya'ti bihallah, pasti Allah akan menghadirkan. Nah, kemudian kata latifun khabir ya, latoif ya, latif itu dari latofa ya. Latofa artinya halus, Allah itu maha lembut ya. Di sini melahirkan makna ketersembunyian dan ketelitian. Khabir ini ya artinya bisa pengetahuan kelemah lembutan. Kemudian ditafsirkan di ayat 16 ini, pokoknya intinya ini ya, kalau ditafsirkan, kalau di Ibnu Katsir itu misalnya ditafsirkan dengan surah Al-Anbiya misalnya, bahwa kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat gitu ya, tidak akan ada yang dirugikan sedikit pun gitu ya. Pokoknya apalagi di surah Az-Zalzalah yang sering kita baca ya, famay ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarrah syarran yarah. Pokoknya kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti ada balasannya. Keburukan yang kita lakukan sekecil apapun pasti ada balasannya. Nah, ini ya, bahwa seperti itu makna dari intaku takmin khardalin tadi ya, bahwa seperti itu. Nah, jadi di ayat 16 ini bahwa Luqman ya memberikan nasihat untuk anaknya, bahwa wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik ya ataupun perbuatan buruk, meski seberat biji sawi tadi ya yang dipotong-potong tadi, pokoknya ukuran teringan ya, khordal itu sedikit apapun gitu ya, walaupun berada di tempat yang paling tertutup, misalnya di batu karang yang kecil sempit ya, atau di sekeras apapun batu itu ada di langit yang begitu luas ya, di perut bumi yang sebegitu dalam ya, dimanapun posisinya pasti Allah akan mendatangkannya. Pokoknya ya'ti bihallah, sekecil apapun kebaikan keburukan, ya'ti bihallah, pasti Allah akan mendatangkannya, lalu menghitung dan ngasih ganjaran gitu ya, karena sesungguhnya Allah itu maha halus gitu ya. Nah, menepi segala sesuatu, yang bahwa Allah itu maha tahu segala sesuatu ya, tidak ada sesuatu pun yang abai dari Allah gitu. Nah, jadi pada ayat 16 ini Luqman berwasiat kepada putranya ya supaya beramal dengan baik, karena apa yang dilakukan oleh manusia, dari hal yang besar sampai yang kecil, yang tampak, tidak tampak, yang terlihat, yang tersembunyi, walaupun ada di langit, pasti Allah tahu gitu ya, karena Allah itu pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Nah, kemudian kata latoif ya, latif, innallaha latifun khabir. Nah, Imam Al-Ghazali memaparkan bahwa yang pantas memiliki sifat ini adalah yang mampu ya segi pengetahuan dalam rincian kemaslahatan dan celah rahasianya. Kecil, halus gitu ya, melampaui alur untuk menyampaikannya kepada yang berhak dengan lemah lembut, tidak kekerasan. Jadi setelah kita memahami makna latif ya, sudah barang tentu jelas bahwa nama itu hanya pantas dimiliki oleh Allah gitu ya, karena dialah Allah yang punya sifat-sifat yang disampaikan latif tadi, kecil, halus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam tafsir An-Nur dari Hasbi As-Siddiqi menyampaikan bahwa Allah itu maha latif, maha lembut ya, yang ilmunya bisa melihat segala sesuatu yang tersembunyi. Subhanallah ya, dari alim itu ada latif, Allah itu tahu apapun yang tersembunyi ya, segala sesuatu yang nyata, yang terlihat ataupun yang tersembunyi ya, pasti Allah tahu. Kemudian khabir, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa Allah itu al-khabir, karena tiada yang tidak terlihat bagi Allah gitu ya, apapun yang begitu mendalam yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaannya, di bumi, di langit, di alam semesta, pasti Allah tahu. Walaupun tidak ada gerakan satu dzarrah ataupun diam ya, tidak ada gejolak jiwa, tidak pula tenang, kecuali ada kabar di sisi Allah. Nah, jadi Allah itu ya nanti ya ditafsirkan bahwa ya'ti bihallah, Allah tidak akan menzalimi ya. Pasti Allah akan memasang timbangan nanti, nggak mungkin Allah menzalimi ya. Tadi di surah Al-Anbiya ya ayat 47, bahwa nggak mungkin Allah zalim gitu ya, pasti Allah akan memasang timbangan ya, wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah wa la tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbah min khardal atainaha bika wa kafa bina hasibin.
Nah itu bahwa tadi ya famayakmal, nah itu semakna dengan itu. Pokoknya kami akan pasang timbangan. Makna lain dari ayat ini ya, misalnya disampaikan oleh Armani Arif bahwa ayat ini memotivasi supaya manusia itu bekerja keras ya, dan berusaha untuk beramal dengan ikhlas gitu. Jadi menjadikan hubungan lebih erat antara manusia dengan Allah gitu ya, karena dapat menjadi penyembuh lelah dari berbagai jerih parah yang sudah ia usahakan. Dan ini penting gitu ya, untuk bagaimana memperteguh hubungan batin antara manusia dengan Allah gitu. Ini adalah pengobat ya jerih payah atas berbagai amal yang terkadang tidak mendapatkan penghargaan dari manusia yang lain. Jadi bahwa pokoknya kita berbuat sebaik apapun ya, misalnya ketika ya tidak dihargai oleh pimpinan kita, tidak dihargai oleh orang-orang sekitar kita, tapi kita yakin bahwa ya'ti bihallah, bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan, ya'ti bihallah, kita apresiasinya itu pasti dari Allah. Nah kemudian di ayat 17, nah ini di ayat 17 ya, ya bunayya aqimis sholah, wahai anakku laksanakan sholat ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, bahwa laksanakan sholat ya, suruh manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik, kemudian cegah mereka dari yang munkar, wasbir, bersabarlah, 'ala ma asabak, terhadap apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk perkara yang penting. Nah ini ya, nah senantiasa ya, ada kosakata pentingnya di sini bahwa tadi ya, apa, bil ma'ruf ya, ma'ruf ini memerintah diri ya dan orang lain supaya melakukan perbuatan baik sesuai dengan ma'ruf itu tadi ya, dianggap baik sesuai dengan akal dan syara. Misalnya akhlak dan perbuatan yang baik yang bisa membentuk jiwa ya, menunjukkan kehidupan yang beradab. Kemudian kalau munkar itu menjauhkan diri ya, baik pribadi dan orang lain dari berbagai maksiat, kemunkaran, keharaman ya secara syar'i ya, tidak baik menurut akal, karena ini akan melahirkan kemarahan Allah dan akan menghantarkan seorang pada azab jahanam. Istilah sabar ya dari sobaro, nah ini maknanya adalah menahan, al-imsak ya, as-sabru itu al-imsak, sabar itu adalah menahan ya, tingginya sesuatu dan salah satu jenis batu ya. Di sini kata menahan menyerat makna dapat menahan diri dari atau bertahan atau konsisten, atau bisa dikatakan orang yang sabar itu orang yang mampu menahan segala gejolak hati. Azmin itu keteguhan hati dan ambisi untuk melakukan sesuatu hal. Nah jadi dalam ayat ini Luqman ya melanjutkan nasihatnya, bagaimana mempererat pengetahuan terkait hubungan tauhid dan wujud Allah. Nah jadi azam ini ya masdar, namun yang dimaksud adalah objek yang merujuk pada sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, semuanya merupakan kewajiban ya, harus tekad, harus bulat gitu ya, melakukan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, sabar. Nah semua itu kewajiban min azmi, harus punya tekad bulat untuk melakukannya. Bahwa dalam hal ini Imam Toba-Tobai berpendapat bahwa sabar dalam hal ini adalah dalam konteks sebuah keteguhan tekad ya untuk bertahan. Ini yang menjadi kesinambungan antara tekad dan sabar. Jadi tekad untuk terus bertahan. Jadi pada hakikatnya ayat 17 ini mengandung 3 hal ya, nasihat Luqman untuk anaknya senantiasa menjaga sholat dengan baik, dengan tujuan sholat itu mencari ridho Allah ya, karena dengan sholat seseorang bisa menghindarkan dari perbuatan yang Allah larang, dengan sholat bisa membersihkan jiwa. Kemudian yang kedua adalah selalu melakukan usaha untuk mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan, da'iyan ilal khair, mencegah orang-orang dari melakukan sesuatu yang dari yang tidak sesuai syar'i. Dan yang ketiga adalah sabar ya dari berbagai bentuk cobaan, dari sebagai bentuk musibah yang terjadi ya, baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Jadi dalam ayat 17 ini terkait ibadah secara umum ya, bahwa dalam ibadah ini ya, bahwa kita itu hanya mengabdi saja gitu ya. Nah, bahwa di sini Luqman ya memberikan modal kepada anaknya ya, bahwa Nabi Muhammad ya bagaimana memperkuat pribadinya, meneguhkan hubungannya dengan Allah ya, memperdalam rasa syukurnya kepada Allah atas berbagai nikmat,
meminta perlindungan ya. Nah ini dengan sholat ini kita bisa melatih, dengan sholat ini kita bisa melatih lidah kita, hati kita, seluruh anggota tubuh kita untuk selalu ingat sama Allah. Jadi dengan sholat ini ya, bahwa harus benar-benar diperhatikan, karena dengan sholat tadi merupakan latihan training kita ya, untuk betul-betul dengan sholat itu melatih lidah kita ya, dengan mengucapkan hati kita, pokoknya seluruh tubuh kita selalu ingat sama Allah. Nah jadi orang yang teguh kepribadiannya dalam beribadah, bahwa ia akan berani menyampaikan hak ya, hal yang benar kepada orang-orang gitu ya. Nah itu juga susah kan, seperti kita misalnya sebetulnya kita mampu kalau untuk melakukan ketaatan agak mudah, tetapi ketika kita harus nahi munkar kepada orang lain belum tentu, misalnya belum tentu sanggup setiap orang, makanya harus disertai nanti sabar di dalamnya. Nah kemudian 2 ayat lagi, aduh mohon maaf ya ini, kemudian surah Luqman ayat 18 ini. Nah kalau tadi terkait ibadah, nah jadi udah tadi akidah ya, tauhid udah, berbuat baik, tadi ibadah ya, sholat dan sebagainya. Kemudian nasihat yang terakhir dari Luqman itu adalah ini terkait akhlak ya, bahwa ini akhlak ini sangat lengkap sekali ya. Luqman ini luar biasa sekali ya, bahwa setelah tadi perintah untuk mendirikan sholat ya, menjaga fardu sholat, menjaga waktu-waktu sholat, menyuruh manusia berbuat baik ya, mencegah kemungkaran sesuai kemampuan, sesuai kesanggupan, kemudian menyuruh bersabar terhadap apa yang menimpa ya, dan inna dzalika min azmil umur tadi sudah. Nah kemudian wala tusair khaddaka linnas. Nah ini ya, bahwa jangan sampai kamu tusair, ada tasair itu ya, memalingkan wajah linnas dari manusia ya, karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong, orang yang suka membanggakan diri. Tapi hendaklah waqsid fi masyika waghdud min sautik, sederhana dalam berjalan ya, suaranya dilunakan. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Nah ini ya luar biasa sekali. Nah di sini ada kosakata penting ya, wala tusair. Tusair itu, as-sa'ru itu penyakit unta ya, karena keseleo lehernya sehingga terpaksa berpaling wajahnya karena ada tekanan ya. Nah ini juga diibaratkan pada seseorang yang bersikeras ya, angkuh, merendahkan orang lain. Nah tidak bisa dipungkiri bahwa ketidakmauan melihat seseorang itu merupakan cermin dari sebuah penghinaan. Kemudian ada istilah di sini wala tamshi fil ardi ya, fil ardi, bumi di sini adalah memberikan gambaran manusia yang diciptakan dari tanah dengan ini apa sih yang mesti disombongkan gitu ya, manusia itu kok diciptakan dari tanah, berpijak di tanah. Kemudian mukhtal ini dari khayal ya, ini seseorang yang segala sikapnya didasari rasa khayal, bukan atas dasar kenyataan ya. Nah ini terjadi orang yang angkuh dalam berjalan dan merasa lebih dari orang lain. Wagdud, ada istilah ughdud, artinya di sini menggunakan sesuatu yang bukan pada potensi yang semestinya. Jadi ini ugdud ini perintah bagi seseorang untuk mengeluarkan suara dengan pelan, tanpa harus berteriak atau tanpa harus berisik gitu ya. Nah sehingga tafsirnya, nah jadi luar biasa ini ya, bahwa orang sombong ya, yang suka so'ir khaddaka, memalingkan muka ya. Nah ini langsung saja to the point, ini mana ya yang kesimpulannya tuh. Nah ini bahwa sebentar, nah ini bahwa ayat 18 sebenarnya Luqman ya memberikan nasihat kepada anaknya, mengurai pelajaran mengenai akhlak ya kepada sesama manusia, bahwa ya bunaya ya, wahai anakku, di samping nasihat-nasihat yang lain ya, juga jangan engkau berkeras memalingkan pipimu ya, atau mukamu dari manusia siapapun ya, dia didorong dengan penghinaan atau kesombongan, tetapi tampilan kepada setiap wajah itu harus dengan penuh kerendahan hati. Nah di sini ya, bahwa kalau engkau melangkah jangan berjalan dengan angkuh, tapi berjalan dengan penuh kelembutan, penuh wibawa, karena Allah nggak suka ya, Allah tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang yang sombong, orang yang membanggakan diri, tetapi harus bersikap sederhana dalam berjalan.
jangan terlalu membusungkan dada gitu ya. Sedetil ini Luqman gitu ya, dikasih hikmah sama Allah sehingga mampu memberikan nasihat yang luar biasa. Sederhana dalam berjalan ya, waqsid fi masyika, jadi jangan sampai membusungkan dada atau menunduk gitu ya seperti kayak orang sakit, itu juga nggak boleh. Jadi harus sedang-sedang saja, khairul umur ausatuha gitu ya. Jangan berlari tergesa-gesa, jangan pula jalannya nyantai gitu ya. Wagdud min sautik, lunakan suaramu sehingga tidak terdengar kasar ya, tidak berteriak seperti keledai, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai ya. Nah seperti itu. Kemudian Ibnu Abbas ya menjelaskan tafsir ini, pokoknya jangan takabur, jangan memandang hina ya hamba Allah, apalagi memalingkan muka ya ke tempat lain ketika ngobrol ya, congkak, sombong, takabur, bangga diri. Nah itu dalam ilmu jiwa ya, bahwa sebetulnya bahwa tidak begitu tinggi harganya ya, nggak usah misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak penting seperti tadi. Jadi di akhir ayat ini menjadi akhir dari nasihatnya ya kepada anaknya tentang pokok-pokok tuntunan agama, ya ini bahwa supaya anaknya punya kepribadian baik gitu ya, luar biasa sekali ya, banyak. Nah ini jangan angkuh, jangan sombong, kalau jalan harus seperti apa ya, jangan memalingkan muka, tidak mau menegur, tidak memperlihatkan sikap ramah, berjalan dengan angkuh, ingin terlihat terhormat gitu ya, tetapi berjalan yang wajar saja, nggak dibuat-buat, tidak terlihat angkuh ya, tetapi lemah lembut, sehingga orang-orang itu senang gitu ya, tentram melihatnya gitu. Nah jadi juga tadi jangan terlalu menunduk juga ya, kayak seperti yang sakit misalnya, nggak boleh juga. Nah tadi kan ada salah satu riwayat ya, seorang laki-laki berjalan menunduk lemah gitu ya, seakan dia itu kehilangan kekuatan tubuhnya. Maka beliau pun bertanya, kenapa orang itu berjalan gitu amat, kata Rasul ya. Kemudian seseorang menjawab, dia itu seorang fuqaha, seorang alim gitu ya. Jadi ada seorang ulama gitu ya, nunduk gitu, saking sopannya mungkin ya, nunduk kayak orang sakit gitu. Siapa dia itu ya, ketika ada seorang nanya, kemudian kata Siti Aisyah, kemudian kata orang itu, dia menyampaikan bahwa dia itu seorang fuqaha gitu ya, seorang ulama, seorang alim gitu. Kemudian Siti Aisyah menjawab, Umar juga jagonya fuqaha ya, Umar itu penghulanya fuqaha, tetapi enggak gitu, jalannya biasa aja gitu ya, dengan gagah. Ketika bersuara ya sedikit keras, ketika memukul maka pukulannya sangat keras. Jadi maksudnya nggak boleh juga terlalu seperti itu. Jadi menurut Mahyuddin Barni dalam bukunya yang judulnya Perspektif Pendidikan dalam Al-Quran, yang menyampaikan bahwa sederhana wagdud min sautik itu ya, sederhana dalam bersuara itu punya makna berucap dengan lemah lembut, dengan perkataan yang baik ya, cukup bisa didengar oleh orang lain ya, nggak usah teriak-teriak gitu ya. Nah ketika seseorang sudah memiliki wibawa di mata orang lain ya, selembut dan selunak apapun pembicaraannya senantiasa didengar oleh orang lain ya. Ini salah satu moral dalam bertutur kata. Nah itu saja ya, kalau lihat slide sih masih itu kesimpulan-kesimpulannya ya. Ini larangan-larangan, ini ada 9 perintah apa saja. Nah ini sudah nggak usah disimpulkan ya. Intinya ya terakhir saja kesimpulannya bahwa surah Luqman ini adalah, keluarga itu adalah tempat pertama memperoleh pendidikan anak, dan pendidikan pertama dalam keluarga adalah bagaimana mengenalkan anak tentang usuluddin ya, pokok-pokok agama, tentang tauhid tadi ya, tentang fikih, tentang tasawuf ya. Misalnya orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan karakter anak, bagaimana pendidikan etika bermasyarakat anak, pendidikan moral dan akhlaknya, sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik, sehingga bisa melahirkan anak-anak solih. Nah mohon maaf sekali ini terlalu panjang lebar ya, 12-19. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu meneladani ya, mampu meneladani dari tokoh yang luar biasa, bukan nabi ya, beliau dari seorang hamba sahaya, tetapi karena Allah ngasih hikmah, Allah langsung angkat derajatnya ya, yang asalnya hamba sahaya biasa ya, seorang tukang kayu yang biasa-biasa saja, tapi Allah abadikan dalam sebuah surah karena Allah ngasih hikmah ya, karena luar biasa kepribadian dari seorang Luqman ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana Bu? Mau buka pertanyaan atau disudahi? Nya karunya tos barenginya. Kalau gitu, para peserta ada yang mau bertanya? Barangkali ada unek-unek dalam hatinya. Boleh acungkan tangan. Terus tarundo sih gak masih kasiangan cenah. Oh, ya artinya eh dicukupkan sekiannya karena menimbang waktunya sudah larut malam. Terima kasih jazakumullah khairan, jazakillah khairan kepada Ustazah Dr. Pentina Yati MAG yang sudah memberikan materinya. Semoga apa yang telah beliau berikan kepada kami semua dapat manfaatnya dan juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya sudah tadi dibahas oleh Ibu. Ditutup dengan membaca kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana.